Hari ini, kita akan membahas tentang seorang gadis yang suka berbohong, tapi akhirnya ketahuan. Dan ia jadi frustrasi. Kisah berawal dari Jenny yang melihat-lihat apartemen mewah. Dandanannya elegan dan gaya bicaranya santun. Penjual rumah menjelaskan panjang lebar dan berharap Jenny segera membeli apartemen ini. Setelah melihatnya, penjual segera mengajak Jenny tanda tangan. Tapi, Jenny bilang ia agak pusing. Beberapa hari lagi ia pasti datang. Penjual tak enak hati dan mengiyakannya. Jenny lalu pergi nonton TV di mall. Ia suka TV berukuran 65 inch. Penjual menyerahkan dokumen pembelian untuk ditandatangani. Ia segera mengisinya. Tapi, Jenny sengaja bilang, kalau ia lupa bawa dompet, lain kali ia akan datang lagi. Saat makan siang, ia menelepon penjual TV. Dan bilang kalau suaminya sudah beli. Jadi, ia membatalkan pesanannya. Sebenarnya, Jenny hanya terapis di salon. Ia bukan nyonya besar. Ekonomi keluarganya pas-pasan. Keluarganya juga bermasalah. Setelah ayah Mia meninggal, ibunya menikah lagi. Kakak perempuannya juga suka mabuk-mabukan. Adik lelakinya pemalas. Karena ingin dihormati orang dan memuaskan egonya, ia sering berbohong. Suatu hari ia menemukan dompet dan eyeshadow tamunya di toilet. Ia memeriksa situasi dan mengambilnya. Ia memakai eyeshadow mahal itu di ruang ganti karyawan. Teman kerjanya sangat iri. Wow, eyeshadowmu ini mahal, ya? Jenny sangat puas diperlakukan begitu. Ia haus akan pujian. Malamnya, adiknya yang pemalas pergi ke warnet untuk main game. Kakak perempuannya terkapar mabuk. Esoknya, saat waktu istirahat makan siang, ia pergi ke showroom mobil. Showroom mobil ini dekat dengan salonnya. Ia sengaja pergi ke sini karena suatu alasan. Saat itu, temannya lewat dan melihat Jenny di dalam mobil. Tujuan Jenny tercapai. Sorenya, ia kembali ke salon. Teman-temannya sedang mengobrol. Dengan gembira, Jenny bilang, "Aku akan menikah dalam waktu dekat." Ia juga mengingatkan temannya tadi. "Tadi, kamu melihatku di showroom kan?" Temannya bilang, "Tadi aku melihat Jenny di showroom mobil impor." Teman-temannya menatap Jenny dengan iri. Mereka bahkan tak sanggup beli mobil dalam negeri. Apalagi mobil impor? Teman-temannya bertanya calon suami Jenny kerja apa. Jenny bilang pacarnya adalah anak orang kaya. Teman-temannya heboh dan minta Jenny mentraktir mereka. Jenny tidak enak menolak. Saat makan malam, karena tahu pacar Jenny orang kaya, mereka memesan banyak menu. Tapi, uang Jenny tidak cukup. Ia akhirnya pinjam uang 4 juta rupiah ke Kim, pria yang mengejarnya. Saat makan, teman-temannya ingin lihat foto pacar Jenny. Jenny takut ketahuan. Ia merebut ponselnya. Tapi, karena tak hati-hati, ponselnya masuk ke sub. Jenny sangat marah. Tapi, ia pura-pura tenang. Lagi pula, ia akan menikah dengan orang kaya. Bagaimana mungkin marah hanya gara-gara ponsel? Esoknya, Jenny beli ponsel baru. Di sebelahnya, ada toko elektronik. Penyakit lama Jenny kambuh. Ia pergi melihat-lihat kulkas dan memilih satu kulkas impor. Harganya 20 juta. Penjual dengan ramah mengambil kontrak pembelian. Dengan santai, Jenny mengisinya. Tapi, saat mau membayar, ia bilang lupa bawa dompet dan meninggalkan alamat. Ia bilang akan membayarnya ketika barang sampai di rumah. Setelah sempat ragu, penjual mengiyakan. Jenny keluar dari mall. Ia menemui Kim, yang adalah tukang servis mobil. Untuk menghibur Jenny, Kim memakai mobil Audi kliennya dan mengajak Jenny jalan-jalan. Jenny sekarang merasa kalau ia benar-benar menikah dengan pria kaya. Tapi, pakaian Kim agak gembel. Jenny meminta Kim pulang dan ganti pakaian. Lalu, mereka selfie di depan mobil. Sebagai ucapan terima kasih, Jenny menerima cinta Kim. Jenny menemui ibunya dan bilang kalau ia akan menikahi orang kaya. Ia mengira ibunya akan memberinya perhiasan. Tapi, ibunya tampak acuh tak acuh. Jenny yang kecewa segera pergi. Saat bekerja di salon, toko elektronik menelepon karena kulkasnya sudah sampai. Jenny baru ingat, ia lupa membatalkan pesanannya. Ia segera lari ke rumah. Sesampainya di rumah, kurir sudah merobek dusnya. Jadi, tidak bisa dikembalikan. Kurir bilang, karena tangga rumahnya sempit, jadi kardusnya harus dibongkar dulu. Jenny terpaksa membayar kulkasnya. Rumahnya sangat sempit, kulkas itu hanya memenuhi tempat saja. Sorenya, ia kembali ke salon. Jenny menyuruh kakaknya menjual kulkas itu.
Temannya penasaran ada apa. Jenny berbohong lagi. Iparku yang menyuruhku menjual kulkas. Tapi, temannya tampak tak percaya. Sorenya, pembeli kulkas datang. Mereka hanya membayar 5 juta. Jenny tak setuju. Ia membayar 20 juta untuk kulkas itu. Kulkas itu juga masih baru. Tapi, semua pengepul elektronik bilang memang harganya segitu. Jenny pasrah. Malamnya, ia menyemangati diri sendiri. Ia tidak boleh menyerah dan harus kuat. Beberapa hari kemudian, ia pergi bekerja lagi. Teman-temannya bergunjing. Dan semua orang tahu Jenny menjual kulkasnya. Teman-temannya mulai curiga. Dan memusuhinya. Mereka tak percaya pacar Jenny orang kaya. Karena tampang dan badan Jenny biasa aja. Tapi, demi membuktikan diri, ia meminta temannya melihat fotonya dengan pacarnya. Tapi, temannya yang selalu penasaran bilang, "Oh, rupanya sekarang sudah foto bersama." Teman-temannya tak terlalu mempedulikan foto Jenny. Jenny merasa sangat canggung. Setelah makan malam bersama teman-temannya, Kim datang ke salon Jenny. Jenny langsung kabur. Ia tak mau teman-temannya tahu kalau pacarnya sangat miskin. Ia marah dan menyalahkan Kim. Cerita yang sudah dikarangnya susah payah malah dihancurkan Kim. Kim minta maaf dan mengajak Jenny berbaikan. Kim tahu Jenny suka bohong, tapi ia sangat mencintai Jenny. Esoknya, Jenny memakai bajunya yang paling mahal dan pergi ke salon. Ia bilang sudah mendapat kerjaan baru dan kesini untuk mengambil barang. Sebelum pergi, ia melihat eyeshadow channel tamunya. Ia menghampiri temannya yang cerewet dan memberikan eyeshadow itu. Jenny bilang, "Ini channel mahal, tahu?" Tapi temannya tidak mau. Tapi Jenny memaksanya untuk mengambilnya. Saat mereka berdebat, Jenny tiba-tiba maju dan menamparkan temannya. Ia lalu pergi dengan puas. Malamnya, kakak Jenny mabuk-mabukan lagi. Ia melampiaskan amarahnya ke kakaknya. Mereka bertengkar. Lalu kakaknya mengusir Jenny. Jenny tak punya rumah. Ia menemui ibunya. Tapi, ibunya menyuruhnya pergi ke hotel. Karena suaminya tak suka ada orang asing di rumah. Jenny dengan malu dan terpaksa menemui Kim. Jenny mengajaknya balikan. Kim tak menyalahkannya. Esoknya, Kim mengenalkannya pada ibunya. Ibunya tak terlalu suka dengan Jenny. Kim berbohong kalau Jenny adalah lulusan universitas top dan keluarganya berada. Raut wajah ibu Kim mendadak berubah. Tapi, Jenny tiba-tiba tertawa dan bilang, kalau ia hanya bekerja di salon dan tidak pernah kuliah. Ayah ibunya bercerai. Dan kakaknya suka mabuk-mabukan. Adiknya juga pemalas. Ibu Kim marah dan beranjak pergi. Kim juga marah dan menamparkan Jenny. Jenny suka berbohong. Tapi, ia tak tahan orang lain berbohong. Malamnya, ia pergi ke apartemen mewah. Dulu, saat melihat rumah, ia menghafal passwordnya. Jenny menangis keras-keras karena frustrasi. Sekarang ia kehilangan semuanya. Tapi, ia terus menipu diri. Ia harus kuat. Semua akan berlalu. Di luar apartemen, ada mobil berseliweran. Tiba-tiba ada cahaya putih. Jenny bunuh diri.